Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agarames. Kita akan melanjutkan pembahasan soal SNBT tahun 2024. Soal pertama tentang penalaran matematika. Ya, Andi mengemudi mobilnya dari kota A dan Badu mengemudi sepeda motor yang dari kota C. Jarak antara kota A dan B adalah 80 km. Untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan raya berupa garis seperti pada gambar. Laju mobil Andi adalah 50 km per jam dan laju sepeda motor Badu adalah 40 km per jam. Jika Charlie berjalan kaki dari kota B ke kota D secara langsung atau tanpa melalui jalan raya, jarak terdekat yang ditempuh adalah, baik kita bahas. Nah, di sini Charlie berjalan kaki dari kota B ya, kota B itu kota B di sini ya, ini B, langsung ke kota D ya, ini D langsung ya, langsung berarti boleh sini. Ini merupakan soal teorema Pythagoras ya. Di sini siku-siku, tinggal kita cek jarak ini kemari, jarak ini kemari, dan jarak ini kemari. Nah, di sini katanya dari kota A ke kota B itu 80 km. Ini kota A, ini kota B. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian, berarti satu ruas garis ini dari sini kemari itu 20, 20, 20, 20. Nah, sehingga di sini 20. Nah, dari sini kemari 20, 20. Jadi 40 ya. Jadi jarak B ke D itu akar dari 20 pangkat 2 ditambah 20 tambah 20, 40 pangkat 2 sama dengan ini 400, ini 1600. 400 ditambah 1600, 2000 ya. 2000 itu bisa kita tulis 400 dikali 5 ya, akar 400 20 akar 5. Jawabannya di sini C ya. Soal nomor 2 masih sama ya. Teksnya masih sama, penalaran matematika juga. Yang ditanya, jika Badu berangkat dari kota C ke kota A dengan terlebih dahulu melewati kota B menggunakan motornya, waktu tersingkat yang diperlukan Badu adalah berapa menit? Nah, di sini dia dari kota B ya, C ke A melalui B. Nah, kita cek ini kota C ya. Ini dia kota C ini ke kota A. Tapi ke B dulu, kemari dulu ya, kemari dulu. Nah, kita cek jaraknya ya. Ini bisa dari sini kemari 1, 2, 3, 4. Nah, karena tadi di soal nomor 1 garis ini itu nilainya 20 km ya. 20 km. Ini 1, 2, 3, 4. Atau dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi terdekatnya itu kemungkinannya 4. Karena kalau kemari 1, 2, 3, 4, 5 makin jauh ya. Dari C ke B itu ada 4 kali 20 km, ada 80 km. Sedangkan dari kota B ke kota A itu jelas 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali 20 km, 80 km. Jadi dari kota C ke kota A totalnya 160 km jaraknya. Nah, yang ditanya waktunya ya. Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu, sehingga waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya. Jaraknya 160 km per kecepatan tadi Badu ya. Kecepatan Badu di sini 40 km per jam ya. Jadi 40 km per jam sama dengan 160 dibagi 40, 40 kilometernya habis, per jamnya jadi ke atas jadi jam ya. Ini sorry 4 ya, 4 jam. 4 jam itu ini dalam menit ya. 4 jam itu 4 dikali 60 menit ya, sama dengan 240 menit. Jadi waktu tersingkat Badu dari kota C ke kota A melalui kota B 240 menit. Jawabannya di sini A ya. Soal nomor 3 masih sama ya teksnya. Di sini yang ditanya, jika Andi berangkat dari kota A ke kota D dengan terlebih dahulu melewati kota E dan kota C, waktu tersingkat yang diperlukan oleh Andi adalah, baik kita bahas. Nah, dari kota A ke kota D, ini kota A, kota D ini ya. Nah,
terlebih dahulu melewati kota E dan kota C, waktu tersingkat. Berarti kita cari jaraknya yang terpendek sehingga waktunya paling cepat nanti ya. Nah, melalui kota E dan C dulu ya. Nah, kita cek di sini 1 2 3 4 lurus dulu ya. 5. Jadi kalau ke bawah 1 2 3 4 5 sama ya. Nah, kalau selang-seling ini jadi panjang ya. Jadi 5 A ke E sama dengan 5 dikali 20 tadi ya, 20 km. Satu ini tadi 20 km ya, sama dengan 100 km. Nah, kemudian ke kota C dulu ya, baru ke kota B. Nah, ke kota E ke C itu terpendek 1 2 3 ya, kalau kemari 1 2 3 sama. Jadi E ke C itu 3 dikali 20 km sama dengan 60 km. Nah, kemudian langsung ke B, ke D ya, C ke D 1 2 3 juga. C ke D terpendeknya itu 3 dikali 20 km sama dengan 60 km. Jadi totalnya ini 60 tambah 60 ditambah 100 220 km. Nah, waktunya sama dengan jaraknya dibagi dengan kecepatannya. Jaraknya 220 km dibagi dengan kecepatan Andi 50 km per jam ya, 50 km per jam. Kita bagikan nih, coret 22 dibagi 5 dapat 4,4 ya, 4 jam. Nah, di sini yang diminta menit, berarti kita kali 1 jam itu 60 menit. 4,4 dikali 60 menit. Nah, kita kalikan, ini desimalnya habis. 44 dikali 6 264 menit. Jadi waktu terpendek Andi dari kota A ke kota D melalui kota E dan C adalah 264 menit. Soal nomor 4 ya, teksnya masih sama. Yang ditanya, Andi dan Badu berjanji untuk bertemu di kota E. Andi berangkat dari kota A pada pukul 7 pagi agar Badu yang berangkat dari kota C dan tiba di kota E pada saat yang sama dengan Andi. Badu perlu berangkat pada pukul berapa? Baik, langkah pertama kita cek dulu ya. Ini Andi dan Andinya berangkat pukul 7 ya. Jadi kita cek dulu Andinya nyampe jam berapa gitu dari kota A ke kota E. Kita cek dulu dari kota A ke kota E. Yang paling singkat itu jaraknya A ke E. Yang paling singkat itu jaraknya 5 kali 20 ya, 20 km sama dengan 100 km. Karena di sini tadi satu ruas ini, satu sisi ini 20 km tadi ya. Nah, jadi waktu yang diperlukan oleh Andi sama dengan jaraknya dibagi kecepatannya, atau 100 km kita bagi kecepatannya tadi 50 km per jam ya. 50 km per jam sama dengan 100 dibagi 50 2 kilometernya habis, per jamnya jadi ke atas jam ya. Nah, ini waktu yang diperlukan dari A ke E. Di sini dia berangkat jam 7, berarti tibanya jam 9 ya. Jam 7 ditambah 2 jam 9. Jam 9 ini Andi tiba di kota E ya. Kemudian Badu dari kota C ke kota E. Nah, di sini. Ini jaraknya yang paling singkat adalah 3 ruas garis ini dikali 20 ya. Nah, jadi Badu dari C ke E itu jaraknya paling singkat 3 dikali 20 km sama dengan 60 km. Nah, waktu Badu menempuhnya T Badu ya sama dengan jarak dibagi kecepatannya 60 km dibagi dengan kecepatan Badu tadi 40 ya, 40 km per jam sama dengan ini habis 6/4 3/2 ya, 3/2 jam. Nah, 3/2 jam itu sama aja dengan 1,5 jam. Nah, agar tibanya itu jam 9 berarti Badu harus berangkat 1 jam
sebelum jam 9. Badu berangkat ya 1,5 jam ya sebelum jam 9. Nah, sebelum jam 9 1,5 jam yang lalu adalah jam 7.30 ya, mundur ya. Nah, jawabannya di sini D ya. Soal nomor 5 tentang pengetahuan kuantitatif ya. Jika X sama dengan 7, maka dilanjutkan dengan menjalankan prosedur sesuai diagram berikut. Nah, ini mulai ini X, kita substitusi langsung. X-nya di sini sama dengan 7. Nah, Y-nya X tambah 3, berarti Y sama dengan X tambah 3 sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Selanjutnya, apakah Y-nya genap? 10 genap ya. Berarti kita ke Y. Nah, Y Z-nya sama dengan 2X kurang Y. Nah, X-nya tadi 7, 2 dikali 7 dikurang Y-nya 10. 14 dikurang 10 sama dengan 4. Nah, Z-nya 4. Di sini apakah Z-nya lebih kecil Y? Kita cek Z-nya lebih kecil Y. Z-nya tadi nilainya 4 lebih kecil dari Y-nya 10. Ya, benar ya. Nah, di sini berarti W-nya sama dengan Z per 2. Z-nya tadi nilainya 4 per 2 sama dengan 2. Nah, kita dapat nilai X sama dengan 7, Y-nya 10, Z-nya sama dengan 4, W-nya sama dengan 2. Pernyataan yang benar adalah kita cek ya. A-nya W adalah bilangan prima. W-nya 2, bilangan prima, berarti benar. Ya, jawabannya jelas A ya. Kalau kita cek yang B, Y adalah bilangan prima, Y-nya 10, bukan bilangan prima ya. Ini salah. C-nya W adalah bilangan ganjil, W-nya 2, bukan ganjil ya, salah. Y sama dengan 11, Y-nya 10, di sini 11 salah. Z adalah bilangan ganjil, Z-nya 4, bukan ganjil ya, salah. Jawabannya A ya. Nomor 6, pengetahuan kuantitatif. Diberikan persegi ABCD pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Persamaan garis yang melalui titik D dan bergradian negatif 2/3 adalah. Baik, kita bahas. Nah, kalau kita perhatikan di sini. Nah, di sini A-nya 1,5. Artinya titiknya yang sejajar di sini. Berarti di sini 1, yang lurus 5,1 X, Y. Berarti ini 1,1 ya, 1. Nah, di sini 5,1. Berarti di sini bisa kita simpulkan di sini sumbu Y, di sini 5, di sini 1. Ini sumbu X, di sini 1, di sini 5. Berarti titik D-nya 5 ya. Nah, jadi kita mencari persamaan garis yang melalui titik 5 dan bergradian negatif 2/3. Kita gunakan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y kurang Y1 nya ini 5 sama dengan gradiennya negatif 2/3 dikali X dikurang X1 nya sama 5 ya, 5. Nah, ini 3 nya kita kalikan ke kiri, 3Y kurang 15 sama dengan negatif 2 nya kita kalikan kemari, negatif 2X kita kalikan kemari jadi positif 10 ya. Ini negatif 2X nya kita pindah ruas, 3Y jadi positif 2X. Negatif 15 dikurangi 10, negatif 25 sama dengan 0. Ya, ini salah satu bentuknya ya, bentuk persamaan garisnya. 3Y tambah 2X kurang 25 sama dengan 0. Di sini jawabannya D ya. Nomor 7, pengetahuan kuantitatif ya. Perhatikan grafik berikut. Nah, ini grafiknya ada mulai X yang prima, iya atau tidak. Kita cek ya. Jika diberikan inputnya X sama dengan 3, berarti di sini X-nya 3 prima, ya berarti ke bawah ya. Jadi Y-nya X kuadrat ditambah 2. Berarti Y-nya sama dengan 3 kuadrat ditambah 2. 3 kuadrat 9 tambah 2 11 ya. Y-nya 11. Apakah Y genap? Tidak ya, berarti kemari. Nah, jadi Z-nya sama dengan akar dari 3 dikali Y-nya 11 ya, tambah X-nya 3. Nah, 3 dikali 11 33 ditambah 3 36. Jadi Z-nya akar 36, 6 ya, 6. Kita dapat nih nilai X-nya sama dengan 3, Y-nya 11, Z-nya 6 ya. Nah, selesai.
Pernyataan pertama, Y bilangan prima. Di sini Y-nya 11, betul ya. Pernyataan kedua, X kali Y-nya lebih kecil dari 39. X-nya tadi 3 ya. 3 dikali Y-nya 11 sama dengan 33. Lebih kecil dari 39. Benar ya. Yang pernyataan ketiga, X tambah Y-nya bilangan genap. X-nya tadi 3 ganjil ya. 3 ditambah Y-nya 11. 3 tambah 11, 14. Genap ya. Pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, Z tidak habis dibagi 3. Z nilainya 6 ya, habis dibagi 3. Nah, di sini tidak habis, berarti ini salah. Jawabannya 1, 2, 3. A ya. Nomor 8 tentang penalaran umum. Urutan pecahan terkecil ke pecahan terbesar dari 4/5. 0,625, 62,51%. 3/5 adalah, baik kita bahas. Nah, di sini bisa kita buat menjadi desimal semua ya. 4/5 itu sama dengan ini per 10 bisa ya. 4 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 8/10. 8/10 bentuk desimalnya 0,8 ya, satu angka di belakang koma. Kemudian 0,625 ini udah desimal. 62,51% sama aja dengan 62,51 per 100 ya. Kita geser komanya, jadi geser kemari ya, 2 kali 1 2, jadi 0,6251. kemudian 3/5 ini kita kali 2 jadi 6, ini kali 2 ya, 6/10 atau sama dengan 0,6. Sekarang kita urutkan. Yang paling kecil itu jelas di sini 0,6, 3/5 ya. Kemudian 0,625 ya. Di sini 0,6251 karena ini bisa tambah 0, 0,6250 gitu. Berarti yang kedua 0,625. Yang ketiga ini 0,6251 ya, atau 62,51%. Dan yang keempat ini paling besar 0,8 ya, atau 4/5. Nah, di sini jawabannya yang sama 3/5, 0,625, 62,51%, 4/5. C ya. Soal nomor 9, pengetahuan kuantitatif. Jika diketahui fx tambah 1 sama dengan 2x dan g2x sama dengan x kurang 3, maka f bundaran g imper 1 berapa? Nah, ini kita bahas. Di sini langsung kita jabarin dari sini ya. F ini bisa berubah ya, karena ini nggak bisa di depan lagi. Ini jadi G impes bundaran F impes 1 gitu, karena impesnya di luar nih. Nah, atau sama dengan G impes dalam kurung F impes 1. Jadi yang kita kerjain pertama F impes 1 ya. Nah, dari fx tambah 1 ini bisa kita buat x tambah 1 sama dengan F impes 2x. Nah, di sini yang minta 1. 2x ini harus 1. Berarti kan 2x sama dengan 1x nya harus 1/2 ya, 1/2. Berarti di sini sama dengan F impes x nya 1/2, jadi ini 1. Ini 1/2 tambah 1. 1/2 ditambah 1, 3/2 ya, 1/2. Ya, inilah F impes 1. Kita substitusi kemari. Nah, sama dengan G inverse dalam kurung 3/2. Sekarang kita perlu G inverse. Nah, dari sini kita peroleh G inverse X kurang 3 sama dengan 2X. Nah, di sini nilainya harus 3/2. X kurang 3 harus sama dengan 3/2 atau X nya sama dengan 3/2. Ini pindah ruas ditambah 3. 3 kali 2 6, 6 tambah 3 9, jadi 9/2 ya. Nah, jadi G inverse X kurang 3 nya sama dengan 3/2 sama dengan 2 dikali X nya dapatnya 9/2 ya, 9/2 sama dengan ini habis jadi 9. G inverse 3/2 sama dengan 9, jadi sama dengan 9. Jawabannya 9. Di sini D ya. Nomor 10, pengetahuan kuantitatif. Jika diketahui f impes x tambah 4 per x kurang 4 sama dengan 5 per x tambah 3,
maka nilai B sehingga FB sama dengan negatif 3. Nah, ini triknya gini ya. Di sini kan FB sama dengan negatif 3, tidak ada inverse ya, sedangkan sini ada inverse. Jadi ini kita ubah dulu ya. Oke, kita ulangin lagi. Nah, kita perhatikan kalau ada fx sama dengan y, maka berlaku f inverse y sama dengan x yang di sini gitu, inverse dari yang di sini. Jadi ini bisa kita buat menjadi x tambah 4 per x kurang 4 sama dengan f dalam kurung 5 per x tambah 3. Nah, ini perhatikan di sini. FB sama dengan negatif 3, sedangkan F5 per x tambah 3 sama dengan x tambah 4 per x kurang 4 ya. Jadi negatif 3 ini harus sama dengan ini ya, x tambah 4 per x dikurangin 4 harus sama dengan negatif 3. Dan untuk yang B juga ini harus sama dengan ini ya, B nya harus sama dengan 5 per x tambah 3. Nah, dari dua persamaan ini mana yang paling bisa kita selesaikan? Ya, jelas ruas kiri ya, karena ini satu variabel. Kita kali silang ini per 1, jadi x tambah 4 kita kalikan negatif 3x tambah 12 ya, ini kalikan kemari. Jadi ini 3x nya pindah ruas jadi tambah ya, x ditambah negatif 3x 4x sama dengan 12 dikurang 4 8. Jadi x nya 8 bagi 4 2. Nah, kita substitusi kemari. B nya sama dengan 5 per 2 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3 5 per 5. Jadi B nya sama dengan 1. Jawabannya 1 ya, 1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.